Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan mencoba untuk men-setting kandang kura-kura baru untuk kura-kura Brazil gue guys, kayak gitu. Jadi gue di sini udah punya beberapa alat, bisa kalian lihat ke bawah. Nah, di sini gue udah ada ini kontainer box. Ini tipenya CB2 Sinpo CB25. Dan di sini juga gue punya yang namanya kayu. Ini kayu apa gue nggak tahu. Ini juga ada batu, nggak tahu juga gue ini batu apa gitu kan. Terus ada beberapa batu yang gue dapat dari laut ya. Jadi kita akan coba setting nanti ya, apakah nanti cocok apa enggak untuk kura-kura Brazil gue, apakah bisa apa enggak, bagus apa enggak gitu kan. Kita akan cobalah nanti. Dan di sini mengapa gue bikin kandang kura-kura baru gitu kan, buat buat kura-kura Brazil gua. Jadi kan kemarin ceritanya kura-kura Brazil gua tuh ditaruh di sini ya, di tank yang sekarang dipakai Cana Bleheri. Jadi Cana Bleherinya datang gitu kan, terus si kura-kuranya gua out. Nah, gua masukin si kura-kuranya itu ke tank Palmas kayak gitu guys. Tadinya sebenarnya mau gua taruh aja di tank Palmas sih, tapi setelah gua lihat-lihat ternyata dia agak jahil ke ikan lain, dan juga dia tuh ngerusak pasir gitu. Jadi mungkin nanti pun setelah gue setting bagus pun kayaknya kalau nggak dilem dia bakal dirusak gitu settingannya sama si kura-kuranya gitu, kayak gitu guys. Jadi ya gue butuh kandang baru sih, butuh kandang kura-kura baru buat kura-kura Brazil gue guys, kayak gitu. Ini sebenarnya mirip-mirip kandang kura-kura yang CST ya ukurannya, tapi kayaknya lebih gede ini sih. Dan ini kontainer lebih mahal dikit sih. Ini harganya kontainernya 60.000. Ini CB Sinpo CB25 gitu. Kalau yang itu gue lupa sih CBW 30 apa 25 gitu. Tapi yang kura-kura CST ini kandangnya dia lebih murah, lebih terjangkau gitu sih harga kontainer boxnya. Cuman kalau yang ini agak mahal sih, harganya 60.000 gitu. Jadi mungkin gitu. Dan di sini gue nggak ada pakai filtrasi, nggak pakai filter karena emang nggak ada gitu kan. Sebenarnya ada di sini power head, cuman gue nggak tahu cara nyetingnya gimana ya. Jadi ribet lah, karena kura-kura pun sebenarnya kalau nggak pakai filter itu nggak masalah gitu. Dan di sini ya nanti sistemnya bakal ada tempat dia nangkring gitu kan, tempat dia bertengger biar bisa menghirup udara keluar gitu. Jadi kan kura-kura ini dia hewan reptil yang dia itu butuh hidup di dua alam gitu kan. Makanya nanti harapan gua gitu kan dari settingan ini bisa menghasilkan kandang kura-kura yang dia itu bisa si kura-kuranya untuk bertengger di luar air gitu. Mungkin seperti itu guys. Nah, kita akan coba untuk setting ya. Kita akan lihat ke bawah. Set. Nah, jadi kayak gini guys penampakannya. Nah, di sini kita akan coba masukin batu. Coba masukin. Ini sebenarnya gue kayak ngasal ya, sama sekali gue nggak tahu teknik untuk memasang atau men-setting akuarium. Gue sama sekali nggak pernah tahu ya. Nah, kita coba lihat. Jadi ya mungkin info ini sebagai cara yang ngasal dan ilmu kira-kira, mungkinnya gue juga nggak tahu sih. Yang penting mungkin ada tempat bertengger buat si kura-kuranya gitu. Pakai ilmu kira-kira aja kali ya. Gue juga nggak tahu ya. Karena sebenarnya kalau misal pun si gua setting sebagus apapun, kalau nggak dilem dia bakal dirusak gitu sama si kura-kuranya. Jadi kemungkinannya ya agak buang-buang waktu sih kalau terlalu bagus. Yang penting ya si kura-kuranya ada tempat untuk bertengger sementara sih. Kalau misalkan rusak ya nanti bisa diperbaikin lagi gitu. Mungkin kayaknya airnya kebanyakan ini ya. Jadi mungkin kita taruh aja di tengah ya. Ini gue sumpah ngasal banget, nggak tahu bagus apa enggak. Karena gue nggak ada basic aquascape. Dan ini batunya kurang juga. Dan di sini gue sengaja nggak pakai pasir karena takut si kura-kuranya malah ngerusakin si tanknya gitu. Nah, kita akan coba ambil kura-kuranya ya guys. Nah, jadi di sini gue udah bawa kura-kuranya. Ini kura-kuranya guys, kura-kura Brazil gue. Dia langsung nyemplung. Nah, jadi gini guys. Oh, ini ada batu satu lagi nih. Kita akan taruh di sini kali. Ini ngasal banget, gue nggak tahu. Yang penting dia ada tempat buat bertengger di tengah gini sih. Itu terserah nanti, mungkin boleh di tengah, boleh di pinggir, boleh di pojok. Nah, ini mungkin settingan ala-ala gue lah guys. Bisa dilihat. Ini jelek banget sih, gue akuin jelek banget. Nah, jadi paling gitu. Yang
gua setting untuk kura-kura gua. Harapannya mungkin kalian di rumah bisa menyediakan kandang kura-kura yang emang bagus dan cocok untuk kura-kuranya gitu. Sebenarnya prinsipnya simpel ya. Dia itu cuma butuh 2 tempat gitu, yaitu air dan daratan gitu. Dan kalau misalkan udah ada air dan daratan, nah itu sudah memenuhi kriteria sebagai kandang kura-kura Brazil gitu. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu guys. Dan oh iya, dan di sini juga gue menggunakan tutup yang dia itu udah dibolongin. Jadi ini lihat, jadi ini dibolongin. Nah ini fungsinya apa? Jadi nanti kan bakal ditutup ya sama gua si kontainernya ini. Si kontainernya ini bakal gua tutup. Ini tutupnya nih. Dan ini gua bolongin gitu. Jadi bakal gua tutup sehingga nanti ya kalau gua tutup kayak gini. Nah, kalau gua tutup kayak gini jadi ada ruang-ruang sirkulasi udaranya mungkin ya, biar tidak terlalu pengap untuk si kura-kuranya. Kayak gitu, guys. Ini kedalaman airnya sekitaran berapa ya? Gue nggak tahu berapa senti, tapi sepanjang telunjuk gue sih, untuk dalam air ini gitu. Kalau menurut gue sih kura-kura Brazil ini butuh air yang agak dalam ya, jadi dia biar bisa berenang lah. Tapi harus ada tempat tangkringan kayak gini, jadi biar dia bisa untuk bertengger gitu, menghirup udara ke luar air. Mungkin seperti itu guys. Jadi itu dia video gue soal setting kandang untuk kura-kura Brazil gue gitu kan. Gue nggak tahu ini setting yang bener apa enggak gitu kan. Gue pun di sini kayak menggunakan ilmu kira-kira agar ya seenggaknya si kura-kuranya bisa bertengger dan ada airnya sih kayak gitu. Dan di sini pun gue nggak pakai filter, nggak pakai heater, dan juga nggak pakai pasir gitu. Dan di sini juga oh iya mungkin gue juga di sini nggak pakai lampu. Jadi gantinya nanti kura-kura Brazil gue sama CST itu ya dia harus dijemur secara berkala gitu ya, baik seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah, mungkin seperti itu guys. Dan juga kalau misalkan ada kesalahan, ada kekeliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Dan juga coret-coret aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang pengen disampaikan ke gue berdasarkan opini kalian masing-masing guys, kayak gitu. Jadi ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman.